Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini salah seorang sahabat yang sangat setia kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selama hidupnya tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu ketika Nabi ingin melaksanakan sholat subuh, ketika qomat sudah mau dibacakan, ternyata Sya'ban belum ada di tempat. Lalu Nabi mengatakan, tunggu Sya'ban dulu, jangan qomat dulu. Setelah ditunggu agak lama, ternyata Sya'ban pun tidak muncul. Akhirnya kata Nabi, ya udah, ayo kita sholat subuh. Selepas sholat subuh, Nabi mengajak para sahabat untuk ke rumah Sya'ban, untuk memastikan ada apa sebenarnya Sya'ban. Ini tumben Sya'ban tidak ikut sholat berjamaah. Sesampai di rumah Sya'ban, Nabi bertemu istrinya Sya'ban lalu bertanya, mana suamimu? Kemana suamimu? Tumben kok nggak ikut sholat berjamaah. Lalu kata istrinya, ya Rasulullah, suami saya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul pun terkejut, begitupun sahabat yang lain. Lalu Rasul bertanya, sakit apa suamimu? Lalu kata istrinya, tidak sakit ya Rasul, suami saya duduk di kursi itu, nggak lama kemudian suami saya meninggal. Lalu Rasul bertanya, ada pesan apa sebelum suamimu meninggal? Ada kata-kata apa yang diucapkan oleh suamimu? Lalu istrinya menjawab, ya Rasul, betul memang ada 3 kalimat yang dia ucapkan sebelum akhirnya beliau meninggal. 3 kalimat itu sampai sekarang saya tidak tahu apa maksudnya. Pertama, kata suami saya, kenapa tidak yang lebih jauh? Lalu kedua, kenapa tidak yang lebih bagus? Lalu yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mendengar ini Rasul terdiam sebentar. Dan rupanya kemudian Rasul mendapatkan penjelasan dari malaikat Jibril. Dan ternyata sebelum suaminya meninggal, itu oleh Allah ditunjukkan pahala amal-amal yang pernah dilakukan oleh suaminya, termasuk diantaranya amal sedekahnya, amal semuanya. Jadi ucapan kenapa tidak yang lebih jauh? Ternyata saat itu suaminya atau Sya'ban dikasih tahu pahala, betapa besarnya pahala jalan ke masjid untuk sholat berjamaah. Melihat besarnya pahala ini, Sya'ban lalu berkata, kenapa enggak yang lebih jauh? Artinya setelah tahu pahala yang besar itu, Sya'ban seolah menyesal. Kenapa saya enggak pilih yang lebih jauh? Padahal rumah Sya'ban untuk sampai ke masjid itu butuh waktu jalan kaki kurang lebih 2 jam. Pahalanya tentu sangat besar. Disitulah maka beliau menyesal. Kenapa enggak yang lebih jauh? Coba kalau saya ke masjidnya butuh waktu 3 jam. Alangkah besar pahala yang saya terima.
Lalu yang kedua, kenapa enggak yang lebih baik? Itu juga Sya'ban ditujukan pahala sedekah jaket. Jadi suatu malam ketika Sya'ban mau berangkat ke masjid untuk sholat subuh, di tengah jalan bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang kedinginan. Ditanya oleh Sya'ban, "Bapak mau kemana dan ada apa? Bapak kenapa?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Saya sedang menggigil kedinginan, saya nggak kuat, saya ingin sholat berjamaah bersama Rasulullah, tapi saya nggak kuat meneruskan perjalanan saya karena cuaca yang dingin ini." Lalu oleh Sya'ban dikasih jaketnya yang paling luar. Sya'ban itu pakai baju rangkep-rangkep. Yang pertama tentu yang paling bagus, jubahnya, gamisnya paling dalam, lalu jubahnya, lalu yang paling jelek dipakai yang di paling luar. Dan yang disedekahkan oleh Sya'ban itu jaket yang paling luar. Setelah Allah tunjukkan pahalanya, Sya'ban pun menyesal. Kenapa enggak yang lebih bagus? Kenapa yang saya kasihkan yang jelek? Lalu yang nomor 3, kenapa tidak semuanya saja? Ini juga Sya'ban ditunjukkan pahala sedekah. Waktu itu ketika Sya'ban ingin berangkat sholat duhur, di tengah jalan ketemu seseorang yang sedang sakit perut. Dia sedang merintih memegang perutnya. Ditanya oleh Sya'ban, "Bapak kenapa, ada apa?" "Saya sakit perut, saya belum makan dari pagi. Saya ingin sebenarnya ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah, tapi saya nggak kuat jalan." Lalu oleh Sya'ban, laki-laki itu diajak ke warung, "Ayo kalau gitu ikut saya." Diajak ke warung, lalu Sya'ban memesan 2 gelas air susu dan pesan 1 roti. Rotinya dibelah jadi 2. Itu pun ternyata pahalanya luar biasa. Sehingga Sya'ban menyesal, kenapa tidak semuanya saja yang saya kasih? Kenapa saya harus belah jadi 2? Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini anugerah yang luar biasa dari Allah SWT. Tidak semua orang dianugerahi bertemu dengan bulan suci Ramadan. Berapa banyak dari saudara kita, sahabat kita, bahkan mungkin orang tua kita, yang tahun kemarin masih bersama kita. Ramadan tahun dulu masih buka dan sahur bersama kita. Tapi kali ini beliau sudah dulu dipanggil Allah SWT. Dan tidak mustahil kita pun tidak akan ketemu lagi bulan suci Ramadan ya masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebelum akhirnya kita menyesal seperti Sya'ban, ayo, masih ada beberapa hari, kurang lebih setengah bulan lagi bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan ibadah kita, sedekah kita, sembahyang malam kita, baca Quran kita. Mudah-mudahan semuanya akan kembali kepada kita sebagai amal soleh kita. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan ini semua pahala dilipat gandakan oleh Allah SWT 70 kali lipat. Kita sholat maghrib sekali di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan sholat maghrib 70 kali di luar Ramadan. Kita sedekah 1000 perak di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan sedekah 70.000 di luar Ramadan. Kita hatam Quran sekali di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan hatam 70 kali di luar Ramadan. Kurang besar apa kesempatan yang Allah berikan kepada kita? Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Allah membuka pintu surga seluas-luasnya. Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Jangan sampai kita sia-siakan. Sekali lagi, belum tentu kita ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Jangan sampai kita menyesal. Makanya sebelum akhirnya menyesal, sekali lagi saya mengajak diri saya dan kepada semua saudaraku kaum muslimin muslimat, kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Malaikat Jibril pernah berdoa. Sebenarnya malaikat ini sedang gemas. Ya, gemas. Jibril berdoa dan doanya diaminkan oleh baginda Nabi SAW. Apa doanya Jibril? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah. Artinya, barang siapa yang oleh Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka mudah-mudahan orang itu semakin dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi yang ada di sampingnya mengaminkan amin. Kenapa Jibril seperti ini? Jibril gemas. Allah membuka pintu maghfirah seluas-luasnya. Kenapa tidak dimanfaatkan? Oleh karena itu, mudah-mudahan
di sisa Ramadan yang masih ada, kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, baik sholat kita, zikir kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, dan yang lain-lain. Sehingga mudah-mudahan di akhir Ramadan kita benar-benar mendapatkan pahala itqun minan nar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.